Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Mengambil langkah pertama di jalan menuju neraka, matahari menerangi bangunan bertingkat yang dibuat konstruksi. Kebisingan di rumah sang protagonis keluar dari sana mengatakan bahwa mereka juga bekerja dengan baik. Hari ini dia mengerutkan kening. Ketika tenggelam dalam waktu, dunia baru tidak lagi merasa. Suara itu mengatakan bahwa mereka perlu berbicara. Jeho mengubah miliknya. Tatapan yang tidak senang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi. Pria yang suram itu bertanya bagaimana dia. Berani tidak mematuhi dia. Istrinya mencoba menenangkannya, menatap mereka. Si rambut coklat berpikir itu aneh miliknya. Ayah menunjukkan kepadanya berita di teleponnya tentang permainan dan mengatakan bahwa dia diberitahu tentang Jim. Dia bertanya apa semua ini. Berarti keluar dari konstruksi. Pria itu mencatat bahwa dia masih melihat istrinya ketika dia mengatakan itu. Sekarang dia mengerti mengapa dia tiba-tiba membeli mobil besar. Pria itu mulai mengatakan bahwa dia salah. Semua wanita itu berkata bahwa jelas bahwa dia menyerah pada gagasan melatih putranya dan membuatnya bermain suaminya yang dicoba oleh HBAND. Membenarkan dirinya. Karakter utama dengan gugup menyebut mereka. Yuna tersenyum manis padanya. Jeho menatapnya. Mata terkejut wanita berambut coklat itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata bahwa dia hebat. Dia mulai tertawa manis. Ketika dia mengatakan bahwa itu membuatnya takut, dia menatapnya dengan lembut dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa ibunya tidak. Ketahuilah bahwa dia bermimpi menjadi toko bunga. Mata pria itu melebar mengingat seorang anak yang menangis di dekat. Bunga wanita itu mengatakan bahwa sejak kecil ketika dia menderita alergi hingga serbuk sari mengagumi bunga-bunga. Tidak ada air mata dan ingus yang bisa memalingkannya dari mereka. Dia meletakkan tangannya di dada suaminya dan mengatakan bahwa ini. Mengapa dia bahkan minum salju karena kesedihan karena dia tidak bisa menahan putranya dengan cara apapun yang disukai Jeho. Ketika ibunya berkata yang dia lihat di video bahwa dia memiliki toko bunga di sana, dia mengatakan bahwa dia membangunnya sendiri. Dia memukul pria itu ketika dia mencoba untuk berbicara. Si rambut coklat menunjukkan kepada orang tuanya teleponnya dan mengatakan bahwa itu bahkan memiliki sistem pertempuran. Uram bertanya apakah ada benar-benar tentakel anggur di atasnya. Yun meletakkan tangannya di kepala putranya. Dia tersenyum manis dan mengatakan bahwa itu lebih banyak lagi. Penting bahwa putra mereka mencapai apa yang dia lakukan bahkan jika hanya virtual. Karakter utama yang tertawa terbahak-bahak. Bahwa dia selalu tahu bahwa ibunya istimewa. Dia bertepuk tangan dan bertanya apakah seorang ibu yang baik bisa mengatakan hal lain. Wanita itu suram mengatakan bahwa dia senang putranya akan mengikuti mimpinya, tetapi dia tidak bisa membicarakan hal-hal lain. Itu membutuhkan perhatiannya besok. Suami dan anaknya setuju dengannya. Si rambut coklat bertanya dengan kosong. Lihat dan senyuman mengapa nilainya dari semester lalu tidak membuatnya bahagia sama sekali. Keringat mulai menuangkan wajah J. Dan dia bertanya bagaimana dia tahu bahwa dia melambaikan tangannya ketika ibunya menunjukkan bahwa dia biasa mendapatkan beasiswa. Dia mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semua yang ayahnya bertanya kepadanya apakah dia telah santai dan lupa bahwa mana memiliki pikiran yang tajam. Pria itu melambaikan tangannya untuk menyangkal sementara Yun mengatakan bahwa dia yakin putranya akan bisa menjaga dirinya sendiri. Dan sekarang dia khawatir nilainya semakin memburuk karena permainan yang diminta si rambut coklat untuk membiarkannya menjelaskan bahwa dia menjelaskan. Melambaikan tangan berseru bahwa dia mendapat nilai bagus pada tes dan tugas dan merupakan yang terbaik di departemennya dan dia baru saja kehilangan jejak waktu dan tidur melalui beberapa kelas pagi. Dia tersenyum gugup ketika wanita itu bertanya apakah itu permainan harus disalahkan atas semua ini. Pronan menjawab bahwa itu bukan dan bahwa situs web untuk mengajukan kuliah sangat dingin jadi dia hanya bisa mendaftar di pagi hari, tetapi jika dia bisa mendaftar untuk makan siang dia tidak akan melewatkan apapun yang dicatat ibunya bahwa permainan itu pasti mempengaruhi studinya. Pria itu memalingkan muka berpikir bahwa jika ini melanjutkan toko bunganya akan membahayakan. Pria itu batuk di tangannya dan menawarkan untuk berbicara dengan putranya yang mencatat bahwa dia adalah anak yang baik dan tidak pernah ada masalah dengannya. Brunet setuju menatapnya. Sang suaminya mengatakan bahwa dia pikir tidak ada gunanya memberi tekanan pada mereka. Tentang dia memejamkan mata dan berkata bahwa hidup itu panjang dan Jeho masih muda dan hal terakhir yang dibicarakan semua orang adalah dunia baru ini. Wanita itu mengatakan dia juga mendengarnya akan menunjuk ke anak itu dan diceritakan dia bahwa semua orang di gym mengatakan kepadanya bahwa dia sangat terkenal dalam permainan. Dia melihat teleponnya ketika Yun mulai mengatakan bahwa itu hanya permainan yang dikatakan pria itu untuk membaca artikel yang dia tunjukkan padanya, layar yang ditulis tentang putra mereka dan mengatakan kepadanya bahwa majalah game paling berpengaruh di dunia menulis tentang Jeho. Wanita itu memandangnya dengan mata terkejut sementara suaminya mengatakan bahwa dia mencapai apa yang orang lain tidak bisa dan menjadi raja protagonis. Dengan wajah merah berpikir bahwa dia sangat malu, ibunya tersenyum lebar dan bertanya apakah ini berarti semuanya begitu buruk. Wuram mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa seluruh dunia mengawasinya dan sekarang dia bukan hanya seorang mahasiswa ditingkatkan oleh permainan tetapi seseorang yang telah menerima peluang besar untuk memerintah di bidang minat perusahaan besar. Wanita bertanya apakah mereka benar-benar tertarik pada permainan yang diturunkan pria itu kepada putranya dan bertanya apa yang menurutnya. Brunet tersenyum gugup dan mengatakan bahwa itu benar dan ayahnya sangat sadar. Ibu dan ayah tersenyum lebar dan itu
Brun mengatakan bahwa ternyata memberi pemilik perusahaan besar memainkan permainan seperti itu, suaminya mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Tahu apakah Jeo akan bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang yang berpengaruh, tetapi dia jelas lebih gesit dari mereka. Berada di masa mudanya, pria itu memerah ketika menyentuh dagunya yang mengatakan bahwa ia menjadi terkenal dalam permainan ini berkat pertempuran tangan ke tangan, dan kemudian dalam kehidupan nyata si rambut coklat berpikir bahwa semuanya adalah ayahnya menginginkannya. Lakukan pertarungan tangan ke tangan, wanita itu meletakkan tangannya di pipinya dan mengatakan bahwa dalam hal itu dia tidak keberatan, tetapi studinya masih tugas utamanya. Keringat mencurahkan wajah karakter utama sementara ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia punya waktu untuk menjadi di tempat pertama dan jika dia membagikan prioritasnya seperti itu maka dia akan mendukungnya. Dia tersenyum dengan muram dan mencatat bahwa jika tidak maka si rambut coklat bertanya apakah dia memahaminya. Pria itu menjawab dengan tegas. Yuni membelai kepalanya dan mengatakan bahwa dia percaya pada putranya. Si rambut coklat berterima kasih padanya. Dia berbalik dan mengatakan bahwa dia akan pergi memasak makan malam. Jeho tersenyum dan berkata bahwa jika bukan karena ayahnya dia tidak akan mengelola. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia sedikit tidak setuju dengan ibunya, dan ketika dia berbicara dengan orang-orang dari penonton tentang dunia baru semua orang liar senang dengannya, jadi dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar. Dia menunjukkan cincin jari-jarinya dan berkata bahwa dia berbicara tentang uang yang bertanya apa yang dipikirkan putranya, mengapa ibunya mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mencatat bahwa dia khawatir dia tidak akan bisa mencari nafkah, dan jika dia bisa melakukannya dalam permainan dan membagikannya dengannya dia akan tenang. Karakter utama memalingkan muka dan mengatakan bahwa dia mendapatkan kurang dari yang dia harapkan. Ayahnya mengatakan bahwa uang itu bukan hal terpenting dalam hidup. Dia melihat ke bawah dan bertanya apakah ini bukan cara tercepat untuk membuktikan kepada ibunya. Game ini bukan hanya hiburan. Yang pria itu menatapnya. Pria itu menggosok hidungnya dan berkata dia sangat bangga akan hal itu. Si rambut coklat bertanya-tanya apakah dia hanya ingin memamerkannya. Lem berseru dengan wajah marah bahwa dia punya sesuatu membanggakan dan kemudian meminta anak untuk tidak menggunakan tentakel itu lagi. Yeho mengerutkan kening dan berkata bahwa dia harus meyakinkan ibunya bahwa bermain bisa lebih penting daripada belajar di hari berikutnya. Dunia baru, anak laki-laki dan perempuan memandang masing-masing lainnya dengan mata terkejut, dan gadis berambut merah itu mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa membuatnya uang dari taman bunga dan mereka bahkan belum mulai bekerja dengan baik. Namun si pirang bertanya bagaimana kalau menjual judul. Alsia berbalik. Kapan Mei bertanya kepadanya bagaimana dengan alirannya. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menjual wajahnya dan mendapatkan uang. Untuk wawancara, si rambut coklat menoleh padanya dan mengatakan bahwa tidak mungkin menghasilkan uang dari itu sepanjang waktu, dan selain itu dia belum pernah melakukan ini sebelum. Gadis berambut merah muda itu mengatakan bahwa mereka juga dapat mengatur aliran pribadi. Pria pirang menunjuk padanya sementara Samantha mengatakan bahwa pemain saat ini berada di puncak popularitas dan banyak orang-orang akan datang ke alirannya. Kawan berteriak bahwa itu semua lezat dan bodoh dan bahwa semua orang akan kecewa padanya ketika karakter utama melihat ke bawah. Bones mengatakan bahwa dia punya ide dan mengingatkannya bahwa ketika dia bertarung dengan Brown Bear, seseorang merekam video. Mungkin tersenyum lebar dan bertanya apakah dia mau. Sue dia mencurahkannya saat Samantha mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil di sini karena dalam konsep dunia baru tidak ada hukum yang melarang fotografi dan video pembuatan film tanpa persetujuan, dan banyak yang bingung dengan ini karena itu harus pasti dalam perjanjian lisensi sebelum dimulainya permainan yang selalu dilewati semua orang. Blogger itu terus-menerus melanggar privasi pemain. Toh gadis berambut merah muda itu bertanya apakah ini akan terjadi. Ancaman pria itu menjawab bahwa dia pikir dia hanya mengatakan ini karena penampilannya yang mengancam. Bonik menunjuk dan mengatakan bahwa dia benar. Dia tersenyum lebar dan mengatakan bahwa itu bukan pemerasan, tetapi mereka dapat mencoba menawarkan streamer siapa membuat video tentang dia pertukaran yang saling menguntungkan mendekati temannya. Dia mengatakan bahwa dia akan berperilaku sebagai biasanya. Dia akan memfilmkannya dan mereka akan membagi pendapatan. Yang ditanya pria itu apa yang akan terjadi jika dia memposting videonya tanpa persetujuan dan tersenyum lebar dan mengatakan bahwa inilah mengapa mereka perlu menekannya. Alsia mencatat bahwa dia hanya tampak menakutkan. Bonik tersenyum dan mengatakan bahwa jika mereka bisa mengendalikannya dengan mengancamnya, itu akan lebih mudah. Mereka memiliki konten yang cukup. Fuka berdiri di depan layar sistem dengan senyum berseru bahwa hari ini dia akan melakukannya. Tunjukkan lebih sedikit persetujuan dalam obrolan. Mereka bertanya kepadanya kapan akan ada sesuatu yang baru. Pria itu menggosok rambutnya. Frustrasi membaca komentar negatif yang dia tersenyum gugup saat dalam obrolan mereka bertanya mengapa itu sangat membosankan. Dia mengatakan bahwa hari ini mereka pergi ke hutan. Jumlah pelanggan meningkat setelah siaran langsung dan ini lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi hanya pelanggan dan pembenci yang menontonnya. Fuka tersenyum dengan wajah suram. Namun jutaan pelanggan di Tube adalah impian blogger manapun yang diberikan. Pria yang menerima pemberitahuan di mana Alsia memintanya menulis kepadanya secara pribadi. Wajah blogger terdistorsi dengan kaget. Murid bocah berambut hijau itu menyempit dan dia bertanya apakah itu benar-benar Alsia. Samantha menjawab bahwa dia bekerja untuknya. Dia mengatakan bahwa mereka ingin membicarakannya program tentang Alsia dan mengundangnya ke diskusi. Fuka tampak kaget dan berpikir bahwa itu karena dia membuat
Puas tanpa izin dan sekarang dia harus membayar. Gadis itu bertanya kapan dia akan punya waktu. Dia memalingkan muka. Seorang peri muncul di belakangnya dan bertanya apakah ada seseorang bernama Fuka di sini. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia menyelesaikan siaran untuk hari ini. Dia berbalik dan bertanya apa yang dia inginkan yang dikatakan peri itu untuk ikut bersamanya. Pria berambut hijau berjalan ke depan dan mengatakan bahwa ini adalah Alia, sebuah taman bunga di padang pasir. Dia mencubit hidungnya dan bertanya-tanya apa bau itu. Seorang pria yang muncul di belakangnya dan memanggilnya Fuka berbalik dan berkata bahwa dia mendengar kabar bahwa dia telah mengubah profesinya dan memberi selamat kepadanya. Angin sepoi-sepoi menjawab bahwa dia menyukai siarannya. Bekerja keras, si rambut coklat mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini dan dia senang bertemu. Dia tangannya berbau tidak enak dan kotor. Pria itu menjabat tangannya dan menyambutnya di tanah peluang yang dia tersenyum. Dan bertanya bisnis apa dia di sini untuk Fuser menjawab bahwa dia diundang. Dia memberi selamat kepadanya. Pria berambut hijau itu tersenyum dan bertanya apakah dia tahu mengapa mereka mencarinya. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi siapapun Alsia bertemu semua orang baik-baik saja. Dia meletakkan tangannya di bahu pria itu dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengannya. Dia melambai dan berkata bahwa gelang itu tidak akan tumbuh sendiri. Fuka menatapnya dengan kaget dan berpikir bahwa dia harus bertemu dia dan mencari tahu apa yang dia inginkan. Setelah beberapa saat pria itu datang melewati pintu dan menyapa. Matanya menyipit. Orang-orang yang berdiri di depannya Alsia memandang bunga-bunga yang ditanyai. Orang yang salah dengan wajahnya mungkin tersenyum dan berkata bahwa dia ada di sini. Dia mengangkat tangannya dan menyapanya dan memintanya untuk tidak gugup. Fuka berpikir bahwa dia yang pertama mengikuti Alsia. Semua orang mengira dia gila, tetapi dia menyeka hidung semua orang dan menjadi salah satu dari Kings dekat rekannya. Dia melihat ke samping dan melihat Samantha. Dia pikir dia tidak tahu mengapa dia bersamanya, tetapi dia adalah peringkat kelas yang langka dan desas-desus mengatakan bahwa dia adalah ksatria raja yang tersenyum. Ketika pria berambut hijau itu berpikir bahwa semua orang berbicara tentang dia, mata Fuka melebar ketika dia berpikir itu menakutkan dan menakutkan di sini di Alicia. Alsia menatapnya. Pria itu gemetar ketika dia memanggilnya. Dia membungkuk dan meminta maaf. Dia berkata bahwa dia buta dengan kemuliaan, jadi dia merekam video dirinya tanpa izin. Dia akan memberikan semua yang dia dapatkan. Semua orang tersenyum. Scottman memandang pria itu dan mengatakan bahwa itu akan lebih mudah daripada yang mereka pikir. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa wajahnya adalah senjata pemusnah massal. Para pahlawan menjawab bahwa dia perlu diawasi. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa orang ini akan melakukannya. Harus lulus tes. Beberapa jam kemudian FUKA memulai siaran dan meminta maaf karena mengganggu siaran begitu tiba-tiba. Terakhir kali dia memiliki air terjun berita yang menakjubkan untuk pelanggannya. Dia tersenyum dan mengatakan untuk tidak melakukannya. Pingsan muridnya menyempit ketika dia dipanggil. Pri itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia sekarang memiliki gelang, tetapi itu tidak cukup. Dia memegang tangan pria itu dan menariknya ke depan berkata untuk mengikutinya. Fuka bertanya kemana mereka pergi. Sebuah ether. Dia melebarkan matanya. Elf itu mengangkat tangannya. Dia berteriak padanya untuk berhenti di sana. Ada teriakan. Seluruh obrolan tenggelam dalam tawa ether ini memecahkan semua catatan untuk pesan sebagian besar wilayah gurun perma dan sebagian dari hutan Lux adalah kerajaan keributan. Para bangsawan mendengar berita tentang gurun dan mengumpulkan dewan untuk membahas salah satu dari mereka yang disarankan untuk mengambil mereka di bawah fasej kerajaan karena elf secara sewenang-wenang di tempat tempat di hutan dan ini adalah wilayah mereka. Orang tua itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa tampaknya semua orang lupa itu. Raja mengakui hutan itu sebagai rumah bagi para elf sesuai dengan perjanjian dengan dukun. Pria itu tidak menjawabnya. Untuk berbicara omong kosong apa yang dilakukan kerajaan Rasley untuk negara baru. Pria itu membanting tinjunya di atas meja saat seseorang mengatakan bahwa gurun itu dianggap sebagai tanah terkutuk. Wilayah ini diberikan kepada para elf untuk menggeser perawatan dari itu ke pundak mereka. Orang asing mengetuk di atas meja. Semua orang terdiam. Arif menutup matanya dan berkata bahwa mereka berada di bawah perlindungan menara ajaib dan pemimpinnya secara resmi di pihak mereka menurut para penjaga yang dia kerjakan dan mengatakan bahwa menara merah meskipun terletak di kerajaan tidak memiliki pengaruh terhadapnya. Dia melihat ke depan dan mengatakan bahwa Yang Mulia juga sangat tidak senang dengan keadaan tetapi diminta untuk memperlakukan mereka dengan hormat jika dia mengirim utusan untuk menyampaikan posisi mereka. Seseorang dari Dewan setuju sejak Yang Mulia berkata begitu. Arif meringis dan memikirkan Alia. Alsia memandang gadis itu. Dia berkata bahwa seorang utusan dari kerajaan Rasley telah tiba. Dia mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka harus bertarung lagi. Dia menjawab bahwa dia hanya ingin berbicara. Pahlawan memandangnya dan mengatakan bahwa kemudian mereka dapat bertemu dengan delegasi berdiri ke rumah. Tiga bangsawan melihat ke depan. Satu dari mereka mengatakan adalah ini Alia yang terkenal. Betapa menyedihkannya mereka membeku ketika sebuah suara terdengar dari belakang bahwa mereka telah datang. Alsia jauh berjalan ke arah mereka. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang mereka inginkan dari orang-orang itu. Mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia memilikinya. Aura penekan yang kuat. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari penguasa kerajaan Rasley Prinsipalitas Taman Alia layak untuk dihormati. Pahlawan itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia